Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak langsung bertatap muka, tapi ibu yakin anak-anak soleh-soleha ibu dapat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran 5, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk hari ini kita akan membahas tentang keteladanan para sahabat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan dengan mengetahui keteladanan para sahabat, anak-anak soleh-soleha ibu dapat mengikuti jejak keteladanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Siapa aja para sahabat yang dimaksud sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata. Yang pertama khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya pengganti dan rasyidin artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Khulafaur Rasyidin artinya para sahabat yang menggantikan kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan menggantikan posisi sebagai nabi, tapi sebagai pemimpin umat. Ya. Kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, maka pengganti kepemimpinannya ditunjuk melalui proses musyawarah. Setelah Rasulullah wafat, yang terpilih menjadi pemimpin umat Islam diantaranya yaitu yang pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhaf At-Taimi. Dilahirkan di kota Mekah pada tahun 571 Masehi. Abu Bakar termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar memperoleh gelar As-Siddiq atau yang membenarkan karena pada saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, maka Abu Bakarlah orang yang pertama sekali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Pada saat mereka melakukan hijrah ke kota Mekah menuju Madinah, kemudian mereka bersembunyi di Gua Thur. Maka Abu Bakarlah yang menenangi Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan. Kemudian Abu Bakar sering menjadi imam sholat umat Islam di Masjid Nabawi. Menjadi imam sholat di Masjid Nabawi ketika Nabi Muhammad dalam kondisi sakit. Selain itu juga, Abu Bakar memiliki
sikap yang sangat bijaksana, berani, dan dermawan. Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin karena hasil musyawarah bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang berasal dari kota Makkah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah asli. Jadi, untuk memilih sebagai pengganti pemimpin umat Islam, maka mereka melakukan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Masa kepemimpinan Abu Bakar hanya 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Apa saja kontribusi atau jasa dari kepemimpinan Abu Bakar? Di antaranya yaitu memerangi nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kemudian memperluas atau futuhat wilayah kekuasaan Islam. Jadi diperluas wilayah kekuasaan Islam tanpa mengusir kaum kafir. Kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Tadinya awalnya dalam bentuk berlembar-lembar, kemudian ada yang di pelepah pohon kurma. Maka pada masa Abu Bakar ialah yang mengumpulkan dan ada panitia dalam pengumpulan Al-Quran menjadi satu kitab. Kemudian mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Ini anak peta perluasan wilayah kekuasaan pada masa Abu Bakar. Itu Syria dan Irak. Ya, pada masa Abu Bakar. Wilayah kekuasaannya mulai ke Syria dan Irak. Kemudian kita lanjutkan ke kepemimpinan Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzzah. Umar bin Khattab bin Abdul Uzzah. Dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masehi. Pada awalnya Umar bin Khattab sangat membenci dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mendoakan agar dua bangsawan Quraisy ini untuk memperoleh hidayah dari Allah agar mereka masuk Islam. Maka sebelum masuk Islam Umar bin Khattab, ia pernah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada saat ia mendengar adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab membaca Al-Quran, maka terteguh hatinya dan ia memperoleh hidayah dari Allah sehingga ia masuk Islam. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, yaitu ketegasan sikapnya dalam membedakan hal yang baik dan buruk. Umar bin Khattab terpilih menjadi pemimpin umat Islam setelah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebelum wafat. Jadi, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, yaitu dimulai dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab terkenal dengan sikapnya yang bijaksana, tegas, cerdas, dermawan, dan pemberani. Umar bin Khattab wafat
setelah seminggu ditusuk oleh Abu Lu'lu pada saat memimpin sholat subuh. Lanjut. Peta perluasan wilayah kekuasaan. Ya, sudah semakin luas, tidak hanya Syria dan Irak, tapi sudah semakin luas sampai ke Mesir, Palestina, dan Iran. Ya, wilayah kekuasaan pada masa Umar bin Khattab semakin meluas, yaitu di Mesir, kemudian Iran, juga Israel. Abu Lu'lu adalah salah satu kaum kafir yang tidak senang atas kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian kita lanjutkan kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dilahirkan di kota Mekah pada tahun 579 Masehi. Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat yang memeluk Islam pertama kali melalui ajakan Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan termasuk bangsawan yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Ia diberi gelar dengan Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya, karena beliau telah menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah salah satu wafat. Yang pertama, ia menikahi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, maka ia menikahi Ummu Kalsum. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa arti dari Zunnurain sebagai gelar dari Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat malam. Utsman bin Affan terkenal dengan sikapnya yang lemah lembut, cerdas, berdiplomasi, dan dermawan. Utsman bin Affan ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab melalui musyawarah yang diputuskan oleh lembaga yang berisi kaum muhajirin dan ansor. Berarti berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diunjuk langsung oleh Abu Bakar, sedangkan Utsman yaitu dari hasil musyawarah. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu selama 12 tahun, mulai dari 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan wafat karena dibunuh oleh pemberontak yang datang dari Mesir, dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Apa saja kontribusi kepemimpinan Utsman bin Affan? Di antaranya yaitu menyatukan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf dan menyeragamkan dialek membaca Al-Quran ke dalam satu dialek. Selain itu, membentuk armada Angkatan Laut Perang Islam yang pertama, kemudian memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, kemudian memperluas futuhat wilayah kekuasaan Islam. Ya. Selain tadi di Iran, Irak, Palestina, Mesir, maka lebih diperluas lagi wilayah kekuasaan Utsman bin Affan. Ya, ini Azerbaijan, Armenia. Ya. Kita kembali lagi ke kontribusi Umar bin Khattab. Tadi kontribusi Umar bin Khattab belum dijelaskan ya, Nak? Apa saja kontribusi Umar bin Khattab? Pada masa Umar bin Khattab, ia memiliki jasa mendirikan lembaga yang mengurus tentang pelayanan publik. Kemudian membangun fasilitas publik seperti jalan,
lampu penerang jalan, bukan listrik ya nak, lampunya belum ada lampu listrik, yaitu seperti lampu-lampu teplok. Kemudian menyediakan kuda sebagai sarana ekspedisi dan pengangkutan, yaitu mengantarkan surat. Mencetak mata uang dengan standar nilai dinar, kalau dinar emas, dan dirham perak. Ya, jadi pada masa Umar bin Khattab ia memiliki jasa mencetak mata uang dengan standar nilai dinar dan dirham. Kemudian apalagi? Menentukan penanggalan kalender Hijriyah. Ya, menentukan penanggalan kalender Hijriyah dan memperluas futuhat wilayah kekuasaan Islam. Tadi sudah kita lihat ya nak, wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab. Kita lanjut ke kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad karena telah menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang memeluk Islam ketika Ali masih kecil. Ali bin Abi Thalib juga pernah menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar. Jadi digantikan posisi Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, maka posisi tidur, tempat tidur Nabi Muhammad menjadi tempat tidur Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad beserta Abu Bakar hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib memperoleh gelar karamallahu wajhah, artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengikuti atau bertemu dengan orang kafir, bertemu langsung, berbeda dengan Abu Bakar yang mulai ia mengikuti atau memasuki agama Islam pada masa ia sudah dewasa, dan Utsman juga seperti itu ya. Umar juga yang awalnya masih belum mengenal agama Islam, sedangkan Ali bin Abi Thalib sama sekali dalam situasi yang sudah diajarkan atau pada saat itu Nabi sudah berdakwah dan sudah mengenal tentang agama Islam. Ali sudah mengenal tentang agama Islam. Ali bin Abi Thalib juga diberi gelar dengan babul ilmi karena dididik langsung oleh Nabi Muhammad ya dalam berbagai aspek keilmuan. Ali bin Abi Thalib memiliki sikap berani, bijaksana, cerdas, dan juga rendah hati. Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam pada saat mengimami salat subuh. Apa saja kontribusi yang diberikan Ali bin Abi Thalib? Yaitu pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas, ya. Kemudian membenahi Baitul Mal, ya. Baitul Mal diperbaiki kembali. Memajukan bidang ilmu bahasa. Yang pertama, menambahkan tanda baca pada tulisan bahasa Arab untuk mengurangi kesalahan dalam membaca. Berarti ditambahi harokat atau tanda bacanya. Kemudian merumuskan dasar-dasar ilmu nahwu
dan membangun kota Kufa sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Demikianlah keteladanan para sahabat dan kontribusi yang mereka berikan dalam kepemimpinannya serta mendakwakan Islam ke berbagai wilayah futuhat. Semoga anak-anak ibu dengan mengetahui gigihnya perjuangan para sahabat dan kontribusi apa saja yang mereka lakukan, anak-anak ibu dapat lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu sehingga dapat mendakwakan ajaran agama Islam dan semangat, berani, serta cerdas dalam berbagai hal dan tidak pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.